menyentuh kemaluan dengan hujung jari atau dengan pinggir-pinggir hujung jari, ini tidak membatalkan wudu. Karena hukum membatalkan wudu ini dikhususkan dengan batin telapak tangan, iaitu dikhususkan dengan telapak tangan dengan alasan iaitu taladzud lezat ini iaitu sifat telapak tangan atau taladzud letaknya pada telapak tangan. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Wa bi batnil kafi ghairuhu karusil asabi'i wa ma bainaha wa uhtisa al-hukmu bi batniha wa huwa rahatu ma'a butunil asabi'i li'annal talagudha innama yakunu bihi wa li khabari Ibnu Hibban fi sahihihi idza afdha ahadukum biyadihi ila farjihi wa laysa bainahuma sitrun wala hijabun falyatawadda id al-ifda'u bil yadi loratan al-masu bi batniha fayuqayyadu bihi itlaqul masi fi baqiyatil akhbari wal muradu bi farji mar'atin naqidi multaqi syafraiha ala halal manfadi wa bil duburi multaqi manfadihi wa bi batnil kafi ma yastatiru inda wad'il ihdayir rahataini alal ukhra ma'a tahammuli yasirin. Dan keluar dengan kata batin kaf oleh selainnya batin kaf seperti hujung jari-jari dan ma yang ada ianya ma di antaranya jari-jari, dan dikhususkan akan hukum dengan batinnya kaf wahwa dan bermula dianya batin kaf itu telapak tangan beserta apa dikhususkan hukum beserta batin jari-jari, karena bahawa sesungguh taladzud lezat itu hanya saja ada ianya lezat itu dengannya batin, dan karena hadis Ibnu Hibban yang ada ianya hadis di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Hadisnya, apabila menjabat salah satu kamu dengan tangannya salah satu kepada farjinya salah satu, walaisa dan tidak ada di antara keduanya tangan dan farji itu satir kain dan juga tidak ada penutup, niscaya maka hendak berwudu ianya salah satu kamu, karena bermula kata ifda bil yadi menjabat dengan tangan pada lughat itu menyentuh dengan batinnya kaf, maka dikaitkan dengan tangan akan mutlak masu yang ada ianya kata masu di dalam ketinggalan hadis-hadis, dan bermula yang dimaksud dengan farji iaitu farad perempuan yang dapat membatalkan wudu itulah tempat pertemuan dua bibirnya farji perempuan di atas tempat tembus,
Dan yang dimaksud dengan dubur itulah tempat pertemuan, tempat tembusnya dubur. Dan yang dimaksud dengan batin kaf itulah ma yang menutupi ianya ma ketika meletakkan salah satu dua telapak tangan di atas telapak tangan yang lain beserta tekan sedikit. Lanjutan masalah yang di belakang. Wabi batnil kafi. Jadi ini kalimat ini diataf pada matan yang di belakang, yaitu bi adami. Kalau kita ulang amal, keluar dengan kata batin kaf oleh selainnya batin kaf. Ini maksudnya keluar dari pengertian yang di belakang. Kalau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, iaitu telapak tangan batin kaf, iaitu telapak tangan, ini dapat membatalkan wudu. Kalau disentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi keluar dengan batin kaf selain batin kaf, contohnya seperti hujung jari. Ini kalau tersentuh atau disentuh kemaluan dengan hujung jari, maka wudunya tidak batal. Dan juga contoh selanjutnya itu ma bainaha ini yaitu pinggir-pinggir jari-jari. Kalau disentuh kemaluan dengan pinggir jari-jari, ini tidak membatalkan wudu. Yang batal wudu yaitu disentuh dengan telapak tangan. Kemudian kita lihat matan di depan. Hukum batal wudu ini dikhususkan dengan batin telapak tangan. Batin telapak tangan wahwa dianya itu rahatu, itu telapak tangan. Batin kaf ini itu telapak tangan. Jadi hukum batal wudu ini dikhususkan dengan batin telapak tangan, yaitu telapak tangan. Jadi hukum batal wudu dikhususkan dengan telapak tangan. Kalau disentuh selain dengan telapak tangan, maka wudu tidak batal. Beserta hukum ini dikhususkan yaitu batin jari, makanya hukum batal wudu ini dikhususkan dengan telapak tangan, juga dikhususkan dengan batin jari-jari. Jelas. Alasan kenapa hukum batal wudu dikhususkan dengan telapak tangan beserta batin jari-jari, karena sifat talazun ini, sifat rasa lezat ini letaknya di telapak tangan. Karena salah satu indera yang kelima akan telapak tangan. Salah satu indera yang kelima adalah telapak tangan. Jadi masu di sini, sebagaimana yang telah kami jelaskan di belakang, masu di sini memang madar hukumnya di atas nama, tapi juga ada kata syahwat. Maka kata lezat atau sifat lezat ini letaknya pada telapak tangan, karena telapak tangan ini adalah salah satu indera yang kelima. Makanya dengan alasan ini hukum batal wudu dikhususkan dengan telapak tangan. Jadi kalau kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, maka wudu akan batal. Jelas? Ini alasan. Alasan kedua atau dalil yaitu hadis Ibnu Hibban yang ada di dalam kitab sahihnya Ibnu Hibban. Hadisnya seperti ini. Apabila salah satu di antara kalian, menjabat farji dengan tangan, biyadi dengan tangan, sedangkan antara tangan dengan farji yang dia pegang tidak ada satir, tidak ada kain atau pelindung, lapik. Tidak ada kain atau tidak ada penutup yang lain, maka hendak berwudu, kata Nabi. Jadi kalau tangan kita ini, iaitu telapak tangan, tidak ada kain, tidak ada pelindung, tidak ada kain, atau tidak ada satir, tidak ada hijab, iaitu penutup di antara kita memegang, waktu kita memegang kemaluan,
tangan ini tidak ada kain atau tidak ada penutup, maka ini batal wudu. Ini kata Nabi, hendak berwudu kata Nabi. Jelas. Alasan kenapa hendak berwudu, iaitu batal wudu. Karena menjabat dengan tangan, ifda' biyadi, kalau menurut bahasa lughat, iaitu bahasa sehari-hari orang Arab, adalah menyentuh dengan batin kaf, iaitu menyentuh dengan telapak tangan. Jadi kata ifda' biyadi menurut lughat, iaitu menurut bahasa lughat, ini menyentuh dengan telapak tangan, menyentuh dengan telapak tangan. Ini bahasa lughat. Jelas. Dengan alasan inilah maka hendak berwudu kata Nabi. Nabi perintahkan hendak berwudu. Berarti wudunya batal kalau memegang kemaluan dengan telapak tangan. Jelas. Maka dengan alasan ini dikaitkan hadis-hadis, iaitu kata-kata masu yang ada pada hadis yang lain, kata-kata masu di hadis yang lain, pada hadis lain kan mutlak, tidak dikaitkan dengan kata biyadi. Coba perhatikan pada hadis yang di belakang. Hadis di belakang hadis di belakang itu man masa farjahu, barang siapa menyentuh farjinya. Di sini kan hadis di sini tidak dikaitkan dengan kata biyadi, tidak ada kata-kata biyadi. Berarti kata masu pada hadis di belakang kan mutlak. Sedangkan pada hadis Ibnu Hibban kan ada kata biyadi. Berarti hadis ini hadis muqayyad. Sedangkan hadis di belakang hadis mutlak. Maka hadis di belakang dikaitkan dengan hadis ini, taksis. Hadis di belakang itu hadis mutlak. Jadi hadis mutlak di belakang ditaksis dengan hadis ini. Karena hadis ini hadis muqassih, itu hadis taksis. Mentaksiskan hadis yang di belakang, karena hadis di belakang mutlak, barang siapa menyentuh farji. Kalau kata barang siapa menyentuh farji, terbenar menyentuh dengan telapak tangan, terbenar menyentuh dengan selain telapak tangan. Makanya kata masu di belakang, hadis di belakang ini ditaksis oleh hadis ini, ditaksis oleh hadis ini. Makanya maksud menyentuh di belakang, menyentuh dengan telapak tangan. Maksud hadis di belakang, barang siapa menyentuh farji, itu disentuhnya dengan telapak tangan. Kalau disentuh dengan selain telapak tangan, maka tidak batal wudu. Berarti hadis di belakang, hadis mutlak, ditaksis oleh hadis ini. Jelas. Kemudian wa muradu bi farji mar'ati naqidi. Yang dimaksud dengan farji perempuan yang dapat membatalkan wudu jika kita menyentuh dengan telapak tangan, yaitu tempat pertemuan dua bibir. Coba perhatikan, kalau ada gambar pada Google, ya di-download aja, dilihat kalau orang yang belum nikah. Tempat bertemu dua bibir. Jadi vagina perempuan ini kan ada dua bibir. Tempat bertemu dua bibir yang dikelilingi lubang ke dalam. Kan ada lubang lah. Jadi bibir itu, bibir dua, tempat pertemuan dua bibir itu kalau disentuh dengan telapak tangan, ini batal wudu. Juga batal wudu disentuh tempat yang khitan perempuan, itu namanya kelintit. Jadi kalau disentuh kelintit perempuan juga batal wudu. Tapi kalau kelintit yang sudah dipotong, daging kelintit yang sudah terpotong, yang terpotong itu kalau dipegang dengan telapak tangan tidak batal wudu. Tapi tempat itu kalau dipegang dengan telapak tangan dapat membatalkan wudu. Atau disentuh dengan batin jari-jari juga dapat membatalkan wudu. Jelas. Jadi yang dimaksud farji perempuan
yang dapat membatalkan wudu jika disentuh dengan telapak tangan, iaitu tempat pertemuan dua bibir yang mengelilingi lubang ke dalam. Jadi tempat itu jangan disentuh dengan telapak tangan atau dengan batin jari-jari. Kalau disentuh, maka wudu batal. Termasuk batal wudu itu tempat khitan perempuan. Itu juga dapat membatalkan wudu. Kemudian yang dimaksud dengan dubur, yang dapat membatalkan wudu jika disentuh dengan telapak tangan dan batin jari-jari, yaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur. Lubang dubur, tempat pertemuan yang dikelilingi dubur. Itu kami ulang. Tempat pertemuan keliling lubang dubur. Tempat pertemuan keliling lubang dubur itu pada pusat lubang dubur itu. Jadi kalau disentuh dengan batin kaf, itu telapak tangan atau batin jari-jari, maka wudu batal. Jadi kalau disentuh selain lubang dubur itu, maka tidak batal wudu. Contoh, seperti bulu yang tumbuh di pinggirnya, kalau disentuh dengan telapak tangan, maka tidak batal wudu. Pantat disentuh dengan telapak tangan, juga tidak batal wudu. Pokoknya yang batal wudu itu dubur. Dubur yang dimaksud dapat membatalkan wudu, yaitu tempat keliling lubang dubur. Tempat keliling lubang dubur. Tempat yang lubang itulah. Yang keliling lubang itu. Jadi kalau disentuh dengan telapak tangan atau batin jari-jari, maka dapat membatalkan wudu. Jelas. Sedangkan yang dimaksud dengan batin kaf, perhatikan, yang dimaksud dengan batin kaf, sehingga kalau kita menyentuh kemaluan dengan batin kaf tersebut dapat membatalkan wudu. Yaitu barang yang bertutup dari batin dua tapak tangan, tak kala pertemuan keduanya serta ditekan sedikit. Yaitu, coba kita ambil dua telapak tangan kita pertemukan, kita tutup, kita pertemukan dua tangan, kita tutup beserta kita tekan sedikit. Kita tekan sedikit. Yang tidak nampak kasat mata, itulah batin telapak tangan. Sedangkan yang nampak itu bukan batin telapak tangan. Coba kita pertemukan dua telapak tangan, kemudian kita tekan sedikit. Seperti ini. Maka yang nampak kasat mata itu bukan batin telapak tangan. Sedangkan yang tidak nampak kasat mata, maka itulah yang dinamakan batin telapak tangan. Jadi jangan menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan. Karena kalau tersentuh atau menyentuh kemaluan dengan batin telapak tangan akan membatalkan wudu. Jelas? Jadi itulah. Ingat seperti surah yang ada di belakang. Menyentuh ini bukan berarti kalau tersentuh tidak dapat membatalkan wudu. Karena kalau pada kata masu di sini tidak disyaratkan perbuatan dan ikhtiar. Tersentuh kemaluan dengan telapak tangan atau batin jari-jari akan membatalkan wudu. Apakah kita sengaja menyentuhnya atau tidak sengaja, tetap wudu batal. Maka hati-hati. Tiga tu lo ulang surah dengan singkat mentong. Jadi wabi batnil kafi. Jadi nyo ga atas ulikut bi adami. Ote taulang amer keluar dengan
batinkah, kata batinkah. Yang batu wudu konyo tak sentuh dengan batinkah. Selain batinkah maka hana batu wudu. Yang kon batinkah yang fikir jukuro ha batu wudu. Contoh jihino ngahujung jaro tak cukeh. Tak cukeh kemaluan ngahujung jaro ha batu wudu. Atau ngon sekeliling hujung jaro, sekeliling hujung jaro yang pinggir-pinggiran kan. Hanya juga han sentuhan batu wudu. Atau ngon anu jaro yang kulit watu kan, kulit watu. Yang kon batin kon batin jari-jari dan bukan batin ka, maka ada batu wudu. Pokoknya ingat mantong batu wudu tersentuh kemaluan dengan batin ka, iaitu telapak tangan dengan batin jari-jari. Menyokon ngonyan tersentuh kemaluan hana batu wudu. Habis. Sekarang kemudian pakon jut yang je pertanyaan bagi kitanya, pakon hukum batal wudu dikhususkan dengan batinkah beserta batin jari-jari. Menyo batinkah yang ke telapak tangan nanti. Telapak tangan yang batinkah nanti. Nah, jadi yang menjadi pertanyaan kitanya, pakon jut hukum batal wudu dikhususkan dengan batinkah beserta batin jari-jari. Alasan pertama, talatu. Sifat rasanya pak itu. Bak tapak tangan beserta batin jari-jari. Karena tapak tangan beserta batin jari-jari, nyo gebuhnan indera kelima. Kamu akan indera kelima. Jadi nyo terasa nyo alat rasa. Jadi menyata sentuh kemaluannya terasa nyo, maka batu wudu. Mau pakonjut terasa batu wudu, lagi ada likut. Menyo masu fardi anak mit lagi parak balikut kena. Menyata sentuh anak mit, menyata sentuh kulit anak mit hana batu wudu. Menyata sentuh fardi anak mit batu wudu. Empat perbezaan di. Perbezaan di bak madah. Menyomada lumsu menyentuh kulit anak mit madagi syahwat. Na syahwat berhal anak mitnya. Mubuda-buda hukum ji bak syahwat anak mitnya. Na syahwat batu wudu, hana syahwat hana batu wudu. Sedangkan kata masunya madagi jatuhnan. Na geken sentuh zakat, na geken sentuh farad. Menyokan gebuh dan sentuh zakat atau farad yang ke sentuh, maka batu wudu beserta wujud cip syahwat. Beserta wujud demikian syahwat. Najis timbul syahwat dengannya. Kerana nyo alat rasa indera kelima. Yang alasan pertama. Jadi pakon jut hukum batal wudu dikhususkan dengan batin telapak tangan. Karena batin telapak tangannya indera kelima. Jecik jauh lagi kan? Atau talagu sifat rasa letak di telapak tangan. Maka hukum batal wudu dikhususkan dengan batin telapak tangan. Menyota sentuh dengan telapak tangan, maka batu wudu. Kamu orang? Maka konjek empat perbezaan menyota sentuh, menyomasu fardi anak mit dapat membatalkan wudu, sedangkan lumsu menyentuh kulit anak mit hambat wudu kali balikut. Kali kulau. Alasan kedua atau dalil hadis iaitu hadis Ibnu Hibban yang di dalam kitab Sahih Gotjan. Hadis ni lagi yo. Apabila menjabat seorang dari kamu dengan telapak tangan, apa yang dijabat iaitu fardi. Apa yang dijabat fardi. Sedangkan antara keduanya hana lapik, maka hendak mengambil wudu ke Nabi. Hana lapik, hana satir dan hana hijab. Kamu orang hana satir, hana hijab, maka hendak berwudu. Yang ke Nabi. Kerana tak ada kata-kata orang betul. Satir dengan hijab. Jadi hijabnya di atas pada kata sitrun.
Atas pun gubuh nam, yang ke dalamnya atas am. Berarti hijabnya lebih umum dari kata am. Pakon je lagi ya. Pakon je umum lagi ya. Alasan je lagi ya. Punya satir dulu cara ji menegah ru'yah. Yang ke satir baik dia kulit. Yang ke satir. Berarti punya ibarat dengan satir dia hanya dia kulit. Sedangkan punya ibarat dengan hijab. Ya, dengan hijabnya menegah sentuh. Pedih kulit atau handih kulit, nampak mak mata kulit atau hanya nampak mak mata kulit, yang terserah. Pokoknya ditegah sentuh. Yang hijab, maka kalau lebih umum hijab, karena ada cara ru'yah. Tertegah ru'yah atau hanya tertegah ru'yah, hanya masalah bagi ji. Bagi hijab, yang penting sentuh nak ditegah habis. Maka hijabnya ke atas basatir lebih umum. Nya atas umum dah ada khas ke. Kamu orang berarti sama dengan umum. Benda lapik dah cara. Kamu orang benda lapik. Benda lapik. Perkara lapik yang atas nama satir, iaitu dihalang di kulit, atau satirnya cuma dihalang sentuh. Sedangkan di kulit tu iaitu lagi ni orang kerja, lagi kena tanggungjawab dari karetnya. Kau tu terdapat cara. Yang hijab. Makanya ke Nabi menyerta sentuh zakat, menyerta sentuh farji, menyerta jabat farji dengan tangan, sedangkan tangan antara tangan dengan farji ketika dah sentuh farji hanya satir, hanya hijab, fa'al awada. Diperintahkan oleh Nabi untuk berwuduk. Berarti mafhumnya batu wuduk. Kamu orang batu wuduk. Ya. Berkata Pelasan ni. Ya, pelasan ni. Binum. Kata ifda' bil yadi. Menjabat dengan tangan. Nyo bahasa logaji menyentuh dengan batin kaf, batin tangan. Menyentuh dengan batin tangan. Nya bahasa logaji. Kamu orang berarti mufhum ji hadisnya kena dikait biyadi afdal ahadukum biyadihi ila farjihi. Hadisnya nak dikait menjabat, salah satu kamu menjabat dengan tangan, menjabat farji dengan tangan. Hadisnya nak dikait kata biyadi. Sedangkan hadis palikut man masa farjahu hanya kata biyadi nah. Berarti hadis likut lagi kali lo jelaskan hadis mutlak apa likut. Sedangkan hadisnya hadis muqayyad. Maka dengan yadi dikaitkan mutlak kata masu yangnya bah hadis yang lain. Talah tabah di hadis apa likut man masa farjahu hanya kata yadi. Jadi hadis palikut dikaitkan dengan hadisnya. Hadisnya tukang taksis. Hadisnya menjadi taksih hadis ulikut. Kakak kamu orang. Hadisnya menjadi taksih ke hadis ulikut. Kamu pun? Mau menyena bantahan lagi di dalam. Nyo haja taksih ngam haja nah. Hanya di dalam jawaban ni. Kamu orang hanjut menyokong hajat mufhum lakab, mufhum sifat atau mufhum syarat, hana masalah. Hadisnya ke mufhum syarat. Hana masalah. Kamu orang. Jadi boleh berapa? Hadisnya ditaksih hadis liku. Hadis liku kan mutlak dia. Yang kait hadis palikut hadisnya. Jadi sentuh farji palikut sentuh dengan tangan, iaitu logaji iaitu menyentuh dengan telapak tangan. Kamu orang menjabat dengan tangan, logaji iaitu menyentuh dengan batin tangan, iaitu telapak tangan. Kaji baik memang dengan hadis palikut kita mutlak. Karena ada kesentuh ku mutlak kata sentuh terbenar dengan sentuh dengan telapak tangan, terbenar dengan sentuh dengan selain telapak tangan. Jadi walaupun sentuhnya terbenar sentuh dengan telapak tangan, terbenar sentuh dengan selain telapak tangan. Sedangkan pada hadis ini kait dengan biyadi.
berarti mufhum ji hina, mufhum ji ba'di likut sentuh hapa likut sentuh dengan telapak tangan. Munyo sentuh selain dengan telapak tangan, hana tak tahu tu. Berarti hadisnya dikait hadis palikut. Kamu kan? Galikula wa muradu bi farji. Toh yang bermaksud farji iaitu vagina perempuan, kemaluan perempuan yang dapat batal wudu menyerta sentuh dengan telapak tangan. Apakah telapak tangan roji atau telapak tangan neo? Toh yang dimaksud iaitu tempat pertemuan dua bibir yang mengelilingi lubang. Yang bibi yang mengelilingi lubang dalam kena. Ya, dua bibi yang mengelilingi lubang dalam yang menyerta sentuh dengan telapak tangan, apakah telapak tangan roji atau telapak tangan neo yang sentuh batu wudu. Yang sentuh batu wudu atau disentuh dengan batin jari-jari batu wudu. Nah, yang dimaksud farji perempuan yang dapat membatalkan wudu menyo disentuh dengan telapak tangan atau dengan batin jari-jari. Kamu tahu tu dikulau. Kau berengku yang dimaksud dengan dubur. Nah, yang dimaksud dengan dubur iaitu tempat pertemuan keliling lubang dubur. Yang keliling lubang dubur kena keliling lubang. Cuba perhatikan lubang dubur yang kelilingnya menyerta tersentuh tempat keliling lubang duburnya, menyerta sentuh lubangnya dengan telapak jari atau batin telapak atau batin jari-jari batu wudu. Kamu akan tersentuh ke roh batu wudu cip. Karena bak masuknya hanya gecarakan ikhtiar. Sengaja hanya mau tahu waktu nak tersentuh batu wudu. Kamu akan yang jadi maksud dubur yang dapat membatalkan wudu menyerta sentuh dengan telapak jari atau dengan batin jari-jari. Kamu yang dimaksud dengan batin kah yang dahulu, batin kah yang tertutup. Barang-barang yang tertutup ketika dah letak salah satu dua telapak tangan di atas salah satu telapak tangan yang lain beserta tak tekan sedikit. Cipuh jauh juga. Ketemu juga jauh. Tegan bacut. Kamu apa? Tegan bacut. Yang dua mata kau mati. Yang hana dua mata yang punya mati. Yang hana dua mata yang batin telapak tangan. Yang nonyan yang batu itu punya tersentuh. Menyo yang hana dua kasat mata yang kau batin telapak tangan. Hana batu itu. Berarti contoh hana dua ujung jari. Coba perhatikan. Yang hujung jari kau di dua mata kan? Tekan bacu baik dah bacu mentau tekan. Yang pada tekan bacu ujung jawab sini dua mata je. Yang ada di dua mata kau batin. Yang batinnya batu tu dah sentuh. Menyayang di dua mata yang zahir ke. Tangan yang zahir. Berarti kau batin. Batu tu ujung jawab di dua mata kan. Tekan jawab bacu tekan bacu baik dah. Kamu yang kita ini kan kalimat ukhra. Dabdoh kalimat ukhra baca. Ukhra niku letak kalimat ukhra yang bermakna lain, bukan bermakna akhir. Karena makna ukhranya bermakna akhir. Bermakna akhirat, bermakna lain. Untuk dah bedakan di tabah kaedah apabila berarti letak ukhranya pasangan boleh pegang. Lagi dua jari kau pasangan. Dua jari kau tabah kamu kena pasangan. Jari kau pasangan. Berarti makna ukhranya makna dia lain. Tak letak salah satu dua telapak tangan di atas salah satu telapak tangan yang lain. Kakak kamu kan yang mempasang-pasang wajib benar pasangan jenis roh dia. Telapak tangan tu yang una, telapak tangan una dengan telapak tangan wi. Yang kan sejenis kan. Pasangannya ke pasangan. Makanya makna ukurana makna yang lain.
Kamu orang. Jadi boleh berapa? Ukurannya yang bermakna lain. Kon sembarangan, kon galak-galak roh dah buh makna tu. Na kaedah roh ni. Kaji sampai payah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baca tu. Oh, kaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.